Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, selamat datang. Nah, oke. Siang hari ini kita akan cari peluang lagi. Ya, siang hari ini kita akan coba analisa di XAU, kita cari peluang. Nah, ini selamat siang, halo, selamat datang. Oke. Nah, ini agak apa namanya? Kalau saya pantau ya, market gold ini cukup ini ya, teman-teman. Cukup tadi pagi sih saya agak terkejut. Turunnya itu lumayan, teman-teman. Ya, turunnya tadi pagi itu lumayan ini sampai ke level 74. Yang dimana kemarin kita udah analisa juga level 3674 itu jadi support yang cukup kuat. Ditambah ada konfirmasi Fibonacci level di time frame besarnya. Jadi cukup bagus kalau kita jadikan konfirmasi seperti itu ya. Jadi nggak biar nggak berlama-lama, ini saya akan langsung share screen, kita langsung masuk ke market teman-teman. Saya mau minta konfirmasinya dulu di tempat teman-teman, apakah sudah muncul chartnya? Sudah ya? Oke, thank you konfirmasinya. Nah, kita lihat dulu kalau secara pergerakan harga ya. Nah, mari kita coba analisa teman-teman. Oke, ini analisa saya kemarin. Ya, itu kita sudah gambar level ini. Kita sudah ada gambar level area ini untuk support yang cukup kuat. Ya, belum berhasil ditembus. Konfirmasinya cukup bagus juga. Nah, saya tarik Fibonacci seperti ini. Ini pas banget di Fibo level 127,2 di sini. Dan dia ada pantulan naik. Sempat sideways, ya ini terlihat seperti ini ya, apa namanya, koreksinya ini mulai naik lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kalau kondisi seperti ini, nah ini saya akan manfaatkan peluangnya teman-teman. Saya akan ambil transaksi buy. Nah, kita akan langsung ambil transaksi. Untuk stop loss-nya, nah ini stop loss saya pakai berapa ini? 400 poin masih oke. Kita jaga di bawah ini ya, ekor candle ini. Take profit 1/1, berarti ini level ini udah nggak pakai, saya akan hapus. Secara pergerakan harga, karena ini kan sebelumnya sempat ini ya, mantul di bawah sini, naik, sempat sideways. Nah, ini tinggal kita tunggu konfirmasi breaknya sekalian. Seperti itu. Oke, akan ke HTH lagi ya nanti. Kita tunggu update ini dulu ya, FOMC nanti malam teman-teman. Jadi, kok nanti malam? Nanti jam 1 pagi dini hari. Ya, nanti kan ada rilis data FOMC. Apakah memang dari rilis datanya ini bisa berdampak terhadap market goldnya? Apakah akan kembali break 3703 dan mencetak ATH baru? Buat teman-teman yang mau dapat insight-nya, nanti malam bisa ikutan live trade jam 7. Prof Rex akan menjelaskan ke teman-teman terkait fundamental FOMC nanti malam. Seperti itu. Kalau dari trading plans yang saya ambil, ini saya akan ambil peluang pendeknya aja. Karena ini juga melihat dari kondisinya, saya akan ambil acuan ini 38,2 ini kan awalnya belum berhasil di break. Setelah kok seperti ini di break, ya saya akan kejar targetnya 61,8 ini aja untuk level take profitnya. Seperti itu. Ini saya nggak pakai ini ya, nggak pakai apa namanya, stop lossnya nggak yang panjang-panjang. Saya nggak yang full margin dulu. Jadi ini tetap saya jaga pakai 0,2 lot. Nah, peluangnya saya share. Ini kita buy di harga 3683 poin berapa ini? 50. SL-nya kita taruh di 3679,50. TP-nya kita taruh di 3687 poin dengan poin 61 ya. Kita kasih poin 50 sekalian. Seperti ini. Ini untuk transaksi kita teman-teman. Ya, jadi SLTP 400 poin. Itu kalau dari saya. Dan ini mulai running profit. Oke ya, mulai running profit di tempat saya. Ini saya nggak ambil yang panjang-panjang lah. Pendek-pendek aja cukup. Nah, TP1 di situ. Kalau teman-teman mau set TP2, TP2 bisa ditaruh di 3690,5. Seperti itu ya. Nih, teman-teman yang udah
Yang udah ambil buy siapa nih? Coba absen. Nah, oke, yang ikut baru join keburu terbang. Ya nggak apa-apa, kita ambil ini ya, dapat buy di breaknya ini, break ekornya. Oke, dan ini saat ini menyentuh level Fibo 50, teman-teman. Kita tunggu. Acuannya 61,8. Ketika di break, ya ini kita bisa hold sampai ke 78,6-nya. Tuh. Sebelum sideways sudah nge-buy, mantap. Ini sebenarnya, ya sebenarnya, saya itu tadi pagi ada buy teman-teman di bawah. Nih, ada buy di sini. Cuman saya close tadi karena kondisi sideways, saya exit duluan. Jadi saya lihat trading plan-nya sebenarnya bagus. Tapi udah saya close. Ini di story kelihatan. Nih, buy saya tadi pagi ya, 3 transaksi 0,1 ini. Ini akun baru juga teman-teman, baru startnya tadi pagi. Saya ini iseng-iseng buat akun baru. Udah growth 100% lebih sih ini. Absen sekalian ini istirahat kerja sambil belajar, siap, siap. Oke ya. Nah, booking by pagi nggak ngajak-ngajak. Soalnya ini teman-teman, kondisi sideways-nya itu parah. Jadi akun saya itu kan saya dapat buy di sini. Itu sempat ke floating sampai di sini. Nah, itu pun kalau mau saya jadikan trading plan ini agak jauh. Apalagi kondisinya tadi itu penurunannya cukup kuat, teman-teman. Jadi saya tuh konfirmasi. Ketika memang konfirmasinya sudah terbentuk di sini tadi 1272 dia mantul, tapi berujung sideways ya saya lihatnya kondisinya kurang oke juga. Seperti itu. Makanya untuk peluangnya nggak yang langsung saya share teman-teman. Cuma lebih ke wait and see. Tapi nggak masalah siang hari ini kita ada buy yang kita ambil ya. Semoga ini take profit ya. Semoga take profit sampai ke ini paling nggak TP1 atau TP2 lah. SL gimana? Stop loss-nya ini 3679,5. Ya, ini saya akan apa namanya? Tandai dulu level-levelnya. Ini karena tempat saya udah pakainya ada 4 transaksi, jadi ini level BEP teman-teman kebacanya. Ini agak bingung juga nih. Oh, bisa digeser. Seperti itu. Ya. Oke, ini 50-nya di break seharusnya masih ini ya, masih kuat untuk naik teman-teman. Apalagi setelah dia keluar dari sideways-nya seperti ini. Nah, ini salah satu pergerakan impuls juga. Kita mau cek time frame kecilnya. Nah, seperti ini. Ini yang cukup menarik, M15 ini kan sebenarnya konfirmasi buy. Kita bisa buy di sini. Kita buy di sini, stop loss pendek di bawah sini aja. Kalau teknik scalpingnya NS ya. M15 seperti itu. Nah, ini udah TP teman-teman malahan. Kalau teman-teman ambil ini tadi, kan 140 poin. Ya di sini TP, di entry kita tadi. Kedatangan kin langsung naik. Wah, ini lumayan dapat buy dari bawah ini. Wah, langsung di averaging, averaging profit ya. Oke, gitu. Aku dari situ cuman hold. Dari sini masih di hold. Oke. Ya masih oke lah konfirmasinya untuk kita hold. Nah, ini kalau memang kenaikannya cukup besar kan atau cukup panjang lumayan teman-teman. Setelah penurunannya seperti ini. Ya karena ini level Fibo kuat yang dia mantul di bawah sini tadi 127,2. Seperti itu ya. Oke, ini udah menuju ke TP kurang berapa ini berarti? Poin 5 ini kurang 160 poin. Nah, bisa lah. Bisa ini take profit. Ya, saya masa nggak entry. Yang penting ini ya. Yang penting udah running ya jaga batasan resiko teman-teman. Kalau stop loss-nya mau dinaikkan boleh di bawah sini nggak apa-apa. Karena ini kalau di break juga jadi kurang bagus ya. Teman-teman naikkan stop loss-nya bisa atau ya pasang SL plus. SL plus kalau masih running seperti ini masih pendek sih termasuknya. Itu. Nah, sambil kita tunggu aja pergerakannya. Akun saya masih running. Soalnya telat 5 menit sih. Ya telat 5 menit baru open market buka chat langsung ngambil peluang teman-teman. Pas ikut entry dapat yang SL, pas TP pas tidak sempat. Ya inilah apa namanya kalau untuk peluang sih ada baiknya teman-teman ikut ya, ikut. Nah, misalkan memang bisa ikut semua peluangnya itu lebih baik. Seperti itu. Ya kalau dari saya sendiri pun ini beberapa kali kemarin memang kita kondisinya
Waktu di awal ada yang kena stop loss dulu, habis itu ada yang take profit. Kayak kemarin malam di awal kena stop loss, take profitnya malah ini lipat-lipat teman-teman. Beberapa kali live trade seperti itu ya. Tapi ya udahlah. Happy cuan yang kemarin malam ikutan ya udah TP ya di atas ini. Akun saya yang kemarin kena SL plus teman-teman. Pas turun kemarin sini kena SL plus, tapi ya udahlah. Dapat momen di bawah sini juga kemarin. Sampai di atas ini tapi saya take profit. Jadi ya nggak berani yang hold panjang karena kondisinya memang ketahan di sini. Ini kan level Fibo. Kalau kita ukur. Kalau kita ukurnya seperti ini ya. Nah, 50. Nanti 50 ada koreksi kecil ini saya close. Terus kita belum entry lagi. Malah kemarin malamnya sih, kemarin malamnya itu saya ada scalping kecil di sini. Ya saya tinggal. Jadi saya buy di sini, saya tinggal tidur teman-teman. Pagi-pagi itu udah running di sini 200%. Nah, terus saya tinggal ini kan, saya tinggal mandi. Balik-balik kena SL plus. Tapi ya udah. Saya soalnya pas itu nggak ngeh teman-teman kalau memang harganya ini dropnya seperti ini. Saya taunya malah dari story-nya itu, apa Ade. Ya dia upload story nge-sell banyak dari pucuk sini. Saya nge-sellnya dari sini tadi malah. Ini di break saya ambil sell. Tapi sell pendek, bentar aja di sini saya close. Gitu. Saya masih bingung kalau mau entry mandiri ketika sudah dapat level Fibo, konfirmasinya gimana. Kalau untuk konfirmasi dari level Fibo, sebenarnya kita lihat dari pergerakan harga juga. Seperti yang kemarin ini kan ketahan di sini, ada 3 ekor ini. Itu jadi konfirmasi cukup bagus. Misal teman-teman mau ambil sell pendek ya, sell di sini, SL-nya 190 poin. Nah, take profit-nya bisa dapat 300 poin, 1/2. Seperti itu. Limit 79 di malam baru running pagi-pagi udah biru. Nah, itu. 79. Ya kan di sini kan seperti yang analisa kita kemarin. Ini pun penurunannya Fibo, teman-teman. Coba ya, saya kalau nggak salah ingat ini 161 atau 127 ya. Ya kan 127. Pas di sini. 127 stop loss-nya pendek, 250 poin, ya masih oke. Gitu. Ini turun, kita tambah lagi. Level stop loss saya jadi pas teman-teman. Kalau SL minus 2 juta. Nah ini saya akan pasang ini level SL-nya ya. Saya akan pasang di situ aja teman-teman. 3679,50. Saya temenin lah. Kita pakai stop loss di situ, batasi resiko. Selanjutnya kita tunggu transaksinya running. Saya coba pantau time frame kecilnya. Time frame kecil ini koreksi di berapa ini? 1618. Oh iya, koreksi 618-nya. Baik lagi bisa di mana? Ini sekarang bisa masih di area entry. Ada grup VIP-nya ada. Kita ada grup ini ya, ada grup dan juga channel NS Trade Community teman-teman. Yaitu siang yang mulia, maaf terlambat. Siap, nggak masalah. Oke, ini kok suka FM alasannya apa? Alasannya karena cari cuan teman-teman. Ya saya suka full margin itu karena pertama, itu kita bisa cari momen pendeknya. Ya momen-momen pendek, SLTP-nya pendek aja lah. Take profit-nya juga bisa yang cukup lebar. Ya asal kita jaga money management aja, itu. Simpelnya seperti itu. Saya itu nggak bisa yang ini teman-teman, hold terlalu lama itu nggak bisa. Beda kayak mungkin Bapak Ade, Prof Rex itu beda. Mereka bisa holdnya atau untuk istilahnya swing trade itu lebih jago. Saya kalau swing trade seringnya kena SL plus. Nggak tahu kenapa ya. Berkali-kali saya coba itu mau ngehold panjang, ujung-ujungnya kena SL plus. Jadi ya udah, saya lebih cocok dengan model scalping seperti ini, scalping full margin. Seperti itu. Jadi kalau dibilang alasannya apa, mungkin salah satu alasannya karena saya nggak bisa yang holdnya terlalu lama. Dan juga saya suka cari momen pendek-pendeknya. Karena kan kalau memang kita lihat, gold ini kan di time frame kecil kan ada nih, naik terus turun koreksi seperti ini, naik lagi. Ya saya suka ambil koreksi-koreksi kecilnya.
Daripada kita ambil di time frame besar, kita pantau kayak misalkan kita buy di sini target TP ribuan poin. Nah, saya malah kurang bisa itu. Yang seperti itu. Itu teman-teman. Mungkin salah satu alasannya untuk full margin saya seperti itu. Oke. Ini benar ya dikatakan Prof. Rex ya. Menerapkan prinsip masuk sebesar-besarnya bertahan selama yang diperlukan. Atau bisa dibilang juga bertahan sesingkat-singkatnya. Goodbye. Goodbye. Seperti itu teman-teman. Tarik Fibo dari mana? Fibo tariknya acuannya dari swing ke swing aja teman-teman. Misalkan swing high sini, kita tarik ke swing low di bawah sini. Nah, seperti ini. Ini kan dapat levelnya pas nih. 50. Nah, ini kan 382 ketahan, di break sampai 50 dia ada koreksi. Nah, ini kita bisa jadikan acuan juga. Tambahnya gimana konfirmasinya? Ini. Kita ambil dari ekor ke resisten pantulan yang paling banyak ya. Ini jadi satu support area. Seperti itu teman-teman. Itu kalau dari saya. Oke, terus nextnya apa ini? Untuk memulai ideal TPSL range berapa pips? Tergantung stylenya teman-teman ini mau pakainya gimana. Apakah suka scalping, apakah suka yang day trade atau swing trade? Itu beda-beda. Beda-beda teman-teman. Kalau saya scalping maksimal SL 400 poin. Yang kemarin saya agak lebihkan sedikit 450 poin. Ya. Kalau yang day trade atau swing trade, nah itu bisa panjang. Mungkin bisa ratusan poin. Ratusan bahkan ribuan poin, mungkin 800 poin, 1000 poin, 2000 poin, itu bisa juga. Pivot point itu aja LTP-nya panjang teman-teman. Nih saya coba contohkan ya. Pivot point saya itu ada di mana kemarin ya. Nah ini level pivot point ya. Contoh, misalkan kita mau buy di support, kita buy di sini. Ini ke take profit 2.800 poin. Itu masuk ke day trade. Ya, masuk ke day trade juga. Seperti itu. Nah, swing trade kayak misalkan teknik Ichimoku, wah itu bisa ribuan poin itu, 5.000 poin, 6.000 poin. Bahkan bisa lebih panjang lagi tergantung ini apa namanya? Acuan SLTP-nya kan berdasarkan ini ya, indikator Ichimoku ya. Ichimoku Kinko Hyo, teman-teman. Itu. Dan teknik Ichimoku pun bisa dibilang jarang ada peluang, tapi sekalinya ada peluang goldnya bisa lumayan panjang. Ketika take profit lumayan kerasa, teman-teman. Seperti itu ya. Sementara nge-coding dulu, boleh silahkan. Silahkan. Entry buy kah? Ya, ini saya ada entry buy. Pasang entry buy di sini, teman-teman. Ini kondisinya masih running di ini harga entry awal kita. Malam ini ada live FOMC, dini hari sih lebih tepatnya. Malam nanti jam 7 ada live trade. Usahakan teman-teman join. Kita akan bahas fundamental terkait FOMC dini hari nanti sama Prof. Rex. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai telat teman-teman. Ketika dini hari jam 1 nanti kita akan coba cari peluang lagi. Kalau ada peluang scalping, peluang full margin, ya kita gas saja. Alasan buy-nya karena apa? Alasan buy karena ini, saya lihat dari pergerakan harga, koreksi di Fibo level 127.2, sempat sideways, di break yang ekornya di atas ini, dia akan keluar dari area sideways-nya, ya kita ambil buy, take profit 1/1 aja pas di 61.8 ini. Seperti itu. TP di mana? Take profit-nya di 3687.5 masih oke. Harus sedia kopi 1 liter, jangan banyak-banyak. Ya, asam lambung nanti malah nggak bisa ikutan FOMC. Jam 1 ada live nggak? Ada dong, kita ada live. Mahkotanya mana? Ini masih di sebelah saya. Masih di sebelah teman-teman, belum saya pakai. FOMC positif sell or buy? Saya wait and see dulu. Ya masih tunggu dulu. Pantau dulu nanti pergerakannya seperti apa, rilis datanya kayak gimana, baru nanti kita mulai masuk untuk scalping. Seperti itu. Oke, dipakai dong, boleh. Masih di sini. Saya tuh sering-sering lupa pakai kayak gini, teman-teman. Ya inilah. Ya lah, nggak apa-apa lah buat seru-seruan. Apa tahu habis dipakai ini naik ya goldnya. Kan seru juga.
Kalau entry di share di grup ya, entry ini di share di grup. Kita share di grup dan di channel. Siapa tahu auto TP. Wah, mantap ini. Kita aminkan aja. Nah, kalau misalkan ini pun turun, koreksinya paling ini teman-teman. Di support sama nggak di break masih oke lah. Kita coba cari konfirmasi time frame kecilnya aja. Ini dari sini. 78,6-nya ini bisa jadi perhatian juga. Tuh. Sekali mahkota dipakai minimal TP1 sih. Ya inilah. Kita harus jaga positive vibes teman-teman. Seperti itu ya. Oke ya, ini saya akan apa namanya nggak tambah-tambah dulu, udah biarkan aja ini kita hold saja. Tuh seperti ini. Lalu ini coba kita mau ukur koreksi kecilnya bisa sih. Saya tuh penasaran dia kenaikannya tadi itu dapat di level mana. Ah 127 dan 1618 di sini ternyata. Makanya dia sampai ke situ. Tapi ya nggak apa-apa. Sesuai trading plan aja teman-teman. Bos Narko dengan tanknya nggak join nih King. Bos Narko ini nanti biasanya nyusul teman-teman. Ya nanti kita tunggu aja. Tiba-tiba nyusul, tiba-tiba entry ya seperti itu Bos Narko. Support kita selalu ya. Oke, dari teman-teman ada yang mau tanya atau ada yang mau request? Sambil kita pantau goldnya ini masih running. Tuh banyak nggak ada yang nanya BTC. Biasanya ada yang absen selalu. Masih request BTC. Request BTC USD. Langsung ngatain. Sel pendek sudah profit, baru belajar mantap. Ya, oke, nggak apa-apa. Baru belajar ya ini. Yang penting konsisten lah. Sel pendek dari atas ini tadi kita sel itu masih oke teman-teman. Oh, sempat running ini ya, dia 1,2 ternyata. Baru tahu saya. Nah, tapi ini yang jadi perhatian sih kalau saya lihatnya dari time frame besar, misalkan M30, candlenya seperti ini cukup bagus sih. Cara menggunakan SL Plus gimana? SL Plus itu level stop loss kita. Ya, stop loss ini kita geser di atas harga entry kalau kita transaksinya buy. Kalau transaksi kita sell, kita geser SL-nya di bawah harga entry. Nah, seperti itu. Itu untuk SL Plus, teman-teman. Gimana nentuin mau buy sell masih bingung. Dari analisa itu kan ada prosesnya, teman-teman. Tekniknya pun yang digunakan tuh ada banyak. Ada scalping, kemudian ada day trade, swing trade. Ada juga scalpingnya mau pakai apa? Misalkan scalping pakai Fibonacci bisa, scalping mau pakai support resistance bisa, atau supply and demand. Terus scalping manfaatkan FVG itu juga bisa, manfaatkan pola candle bisa. Jadi banyak banget. Tinggal teman-teman pelajari aja. Sukanya teknik yang mana? Itu. Teman-teman lebih nyaman dengan teknik seperti apa? Teknik yang bagaimana? Seperti itu ya. Oke, ini kok penurunannya ketahan di support nih. Kalau di pair lain apakah bisa scalping juga? Saya sih jarang ya kalau di selain gold ya. Kalau selain gold saya jarang ambil posisi teman-teman. Saya jarang scalping. Yang scalping itu maksimal di ini, di gold saja. Dalam ya, itu turunnya dalam gitu. Ini sambil kita pantau aja. Ini ketahan di sini kok masih. 680 ini. Ngeri-ngeri sedap. Ya, ini kita tunggu ganti candlenya. Semoga nggak kena SL duluan. Kalau ini di break kita switch ke sell aja teman-teman.
4 SL baru naik. Lihat ini 127.2-nya. Tunggu di sini dulu lah. Ini supportnya di break kayak gini, kita mau ambil buy agak ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya. Saya akan coba scalping sell teman-teman. Pendek aja tapi. Update sini aja lah. Tapi ini kalau bener konfirmasi false breakout ya agak-agak ngegocek juga. Ya, kena stop loss ini tadi transaksi kita yang buy. Ini ya, paling enggak 250 poin lah masih oke. Seperti itu. Ya, kena stop loss-nya. Jadi kalau balik naik lagi ya agak-agak gimana gitu. Tapi saya lihat konfirmasinya ini ketika memang ini di break cukup bagus sebenarnya. Apalagi close-nya ini close body. Euro USD bisa scalping. Saya sih jarang ya. Kalau scalping di Euro USD itu jarang teman-teman. Loh, kena stop loss. Iya, ini kena stop loss transaksi saya. Ya udahlah, biarin aja. Ini saya ambil scalping sell pendek. Jaraknya berapa ini? 200 poin. Kita dapat trik jitu scalping di gold kah? Kalau trik jitu sebenarnya memanfaatkan momentum sih. Manfaatkan momentum aja. Re-entry di harga berapa? Re-entry kalau untuk gold, nah ini kondisinya masuk lagi. Sebenarnya area sekarang itu bisa kalau memang teman-teman mau buy. Ya, kalau teman-teman mau buy pasang entry itu bisa. Cuman kalau kondisi seperti ini saya nggak sarankan dulu untuk buy sih. Ini bisa jadi karena memang di break naiknya naik untuk koreksi kecil teman-teman. Makanya di sini saya switching ke sell. Area support ini udah di break soalnya. Masih di zone buy yang ada FVG. FVG di time frame berapa dulu ini? Oh ini FVG yang di sini ya. Ini masih FVG sih. Ya sebenarnya dibilang zone buy bisa-bisa aja. Cuman saya lihat dari ini aja apa pergerakan candlenya aja. Ketika memang ini di break dia ketahan bisa lanjut turun lagi ya. Saya rasa ini kalau memang turun mencar di 161.8 ini. EP sama SL ya, selnya. Ini sel saya itu saya ambil pendek teman-teman, 219 poin. Jadi SL-nya di sini. Nah ini 3681.44. Ya, 3681.44. Jadi ini saya pakainya gini. Cuma ini agak ngeri-ngeri sedap juga. Ambil kita pantau lah. Saya sih lihatnya masih bisa turun. Atau kalau mau aman, ya kita ambil SL yang agak panjang sekalian. Take profitnya sekalian agak panjang. Gini teman-teman. Nah, 300 poin. Cuman ya balik lagi, ini kita lihat pergerakannya seperti apa. Ini kalau memang kena stop loss, ya ini saya nggak akan apa namanya paksa dia buat ambil peluang lagi, wait and see lagi lah. Masih running mending di cut loss apa biarin. Kalau masih running, selama ini nanti ketika dia balik naik lagi ya udah dibiarkan aja nggak masalah. Tapi acuannya ketika dia ngebreak yang ekor di bawah ini, mending jangan di ini, jangan di hold teman-teman. Apakah charting di FX dan crypto hampir sama? Eh kalau chartnya menurut saya itu sama, pergerakannya beda. Ini antara naik atau turun teman-teman.
Tapi saya set SL-nya di sini pendek ya. Di sini aja cukup sih kalau saya. Wah, ini kondisinya ini 38,2-nya tunggu dulu lah. Ini saya akan set stop loss saja ini. Saya akan set stop loss saja untuk sell-nya. Saya pasang 3682,3. 3682,3 untuk stop loss sell-nya. Take profit-nya ya ini aja. Kita pakai 3676. Itu masih cukup oke. Masih wait and see. Buat teman-teman better wait and see dulu. Masih hold yang 83 buy. Kalau masih hold nggak apa-apa, di hold aja. Ini kalau kena stop loss saya switching buy lagi teman-teman. Soalnya ini saya tadi baru lihat ini konfirmasinya itu dia nge-break jadi false breakout. Ketika break di sini dia tuh pas dekat sama 127,2-nya. Nah cuman kenaikannya ini yang perlu kita perhatikan juga. Kenaikannya itu karena ini ketahan di 38,2-nya atau enggak itu. Itu yang perlu diperhatikan dulu. Nah saya udah close. Oke. Kalau buat yang mau ikutan sell silahkan, tapi saya ambil stop lossnya pendek-pendek aja, nggak yang jauh-jauh banget. Yang penting jaga money management teman-teman. Dia break 38,2 lanjutnya apa gimana? Bisa lanjut kalau misalkan ini memang di break. Jadi turunnya ini hanya dia ngincer ini. Ngincer koreksinya ke 127-nya. Nah, ke sini. Tapi kan belum kesentuh ini. Ya sambil kita pantau kalau emang candle putihnya candle bullishnya ini kuat, ya jangan dilawan untuk buy. Yang mau sell baru mau masuk sekarang acuan SL 250 poin aja. Masih oke. Nah, ini saya akan tambah teman-teman. Ada yang ini nggak? Ada yang apa ikutan ngambil sell nggak tadi? Ikut ya, oke. Ambil sell. Yang buy-nya udah di close atau udah kena stop loss tadi? Yang ambil sell ini masih hold buy, udah SL oke. Ya udah kalau misalkan masih hold sell, masih hold buy, nah ini udah di break, better di close aja teman-teman. Saya sekarang akan hold yang sell-nya ini. Take profitnya ini aja di berapa ini? 3676,5. Ya di situ aja. Untuk take profitnya saya akan taruh di situ. SL 3682. Ya, SL-nya 3682,5. TP di mana? TP-nya di ini 3676,5. Soalnya ini nanti malam kan ada news ini ya. Ada news apa namanya FOMC. Saya rasa berpotensi untuk saya juga teman-teman marketnya ini. Menunggu news untuk dampaknya apakah nanti akan naik atau turun. Seperti itu. Banyak kena SL ya udah nggak apa-apa. Jadi sempat masuk bawah. Nah itu. Nah ini kondisi koreksi teman-teman. 38,2 tidak berhasil di break. Dia turun nge-break ekornya ini. Masih berpotensi untuk lanjut turun. Udah, mungkin next-nya ini ya, sambil kita pantau transaksinya biar running. Boleh dibantu sama Prof Rex buat ini ya, analisa BTC dulu ya. Please. Oke, siap Niko. Ini buat teman-teman yang request di BTC. Nah, pergerakannya dia masih dalam kondisi downtrend. Ini kalau kita periksa di time frame besar ya, di 4 jam, kita bisa melihat dia masih begitu kuat untuk naik dan nah ini
Level abu-abu yang sudah kita gambar dari dulu ini menjadi satu acuan teman-teman bahwa area ini sekali lagi belum mampu ditembus. Nah, nanti malam ya kita akan sambut rilis data FOMC. Kalau ternyata misalkan surprisingly ya dia potongnya nggak 25 basis point ternyata kakak Powell. Ternyata 50 basis point. Ya ini dia menurut saya ya dia akan BTC ini akan dengan mudah menembus resisten klasik ini. Area resisten klasiknya akan mudah ditembus. Tapi sebaliknya kalau ternyata hanya 25 ya praktis bisa jadi akan ada gejolak koreksi dulu tapi secara overall ini masih ada kemungkinan untuk bergerak naik. Nah ini kalau dari saya pandangan BTS-nya seperti itu. Kemudian untuk momen kita entry kalau berdasarkan pergerakan harga terkininya ini sudah di resisten ya teman-teman. Jadi kalau kita mau buy sebetulnya cukup beresiko. Tetapi kalau teman-teman memang mau entry sekarang ya kita bisa menggunakan time frame 30. Ini menjadi acuan yang cukup bagus karena swing low-nya sudah terbentuk kembali ya, dan dia saya katakan ini di level yang sama dan ditutupnya pun di atas swing low sebelumnya ya. Ada candle doji juga di sini. Ini menandakan kalau ya bisa jadi dia akan lanjut naik. Trading plan-nya pendek aja kalau gitu teman-teman. Kalau mau entry buy di BTC seperti ini. Nah, bisa TP di 117.400 atau kalau mau ambil 1 banding 1 ya di 117.100. Ini yang saya lihat sekarang. Tapi kalau saya sendiri nggak akan ambil dulu. Terlalu pendek juga teman-teman. Antara target TP versus ke resiko yang mungkin ditimbulkan ya. Dari saya seperti itu teman-teman untuk BTC singkat saja. Ini kalau kita cek ke time frame yang lebih kecil di M5 pun juga pergerakannya akan mirip-mirip. Nah, ini seperti ini. Silakan kalau mau ada yang bertanya, semoga cukup jelas ya, teman-teman ya. Sudah saya update lagi teman-teman ini untuk trading plan kita yang ini ya, SLTP-nya sell kita ya. Terus ini tadi yang tanya SAUSD-nya mana tadi? Yang banyak kena SL. Ini sekarang kita switching ke sell. Seperti itu. Terus ini kondisi transaksi saya teman-teman. Nah, ini masih running. Goldnya sampai ke ini aja. Ini kan ada 161.8. Bisa pertimbangkan di sini atau di ini 3676.2. Kita lihat selama ini nggak di break, ya mending kita pasang SL plus lah kalau udah sampai 1618 ini. Tuh. Buy to sell, ya saya hold sell. Tadi banyak kena SL. Itu ya. Nah, ini marketnya agak siang ini mulai masuk pergantian sesi, teman-teman. Seperti itu. Terus sih tadi growth-nya udah sempet 100% teman-teman, tinggal berapa ini? Minus 1,5 ya, tapi nggak apa-apa, masih ada profit. Sebenarnya masih profit, ini pun masih running. Nah, ini pun saya sebenarnya masih ini ya, coba akhir-akhir ini tuh lebih suka ke sistem switching, teman-teman. Jadi ketika memang ada transaksi hit SL atau kena SL plus, itu biasanya saya switching. Cuman switchingnya pun tunggu konfirmasi yang cukup oke. Ya, tunggu konfirmasi yang oke. Jadi nggak yang asal langsung switching. Misalkan memang kayak konfirmasi by candle, konfirmasi by area itu cukup oke. Gitu. Tapi kalau memang belum ada konfirmasinya, jangan di switching dulu, malah better wait and see. Nah, ini turunnya sekali turun ada koreksi
turun lagi koreksinya lumayan nih. Ya semoga lanjut turun sampai ke level TP kita lah. Tuh kena SL. Yang bayinya kalau kena stop loss ya udah gak apa-apa, jangan di hold. Soalnya ini kalau memang di hold bisa cukup panjang teman-teman turunnya. Menurut saya ya. Paling nggak ngejar ke sini supportnya ini 76 ini, atau ya mungkin bisa balik lagi ke 74, menguji si 74 ini lagi. Seperti itu. Wah, ada yang kemarin TP 9 juta modal 200.000, luar biasa. Oh iya, ada. Ada ini di TikTok nih. Oh, Mantap, mantap. Keren, keren. Nah, set SL Plus teman-teman ya, langsung SL Plus. Nah, hit TP, happy cuan. Saya akan close. Oke, saya akan close transaksinya. Hit TP ya, kena TP 1. Ya, saya akan close dulu, exit duluan, ambil pantau lagi wait and see nanti next-nya peluang apa yang bisa kita ambil. Buat teman-teman yang masih hold, silahkan pasang SL Plus-nya. Ini saya lumayan udah recovery. Ya, walaupun masih ada minus sedikit, tapi nggak masalah. Udah recovery. Ini tempat teman-teman udah pada TP atau belum nih? TP ya, oke mantap. Scalper main cuma beberapa jam. Nah, tuh kita scalping kecil. Recovery masih minus ya, nggak apa-apa, pelan-pelan lah. Sudah TP ya, kalau jebol bisa lebih dalam. Iya, ini kalau jebol bisa lebih dalam. Lumayan, recovery masih minus ya, nggak apa-apa. Kita ini ya, apa namanya, nanti coba cari peluang lagi. Ini saya masih minus juga recovery-nya, tapi ya nggak apa-apa. Modal 500 jadi 2 juta, makasih, wah mantap. Timothy main forex sekarang, saya bukan Timothy. Ya, itu sudah TP recover ya, oke. Luar biasa, wait and see dulu. Ini jangan dilawan. Pergerakan turunnya masih kayak gini. Kita better tunggu konfirmasi yang oke teman-teman. Ya, setelah TP mantul naik dia. Naiknya lumayan. Oke, baik belum baik tunggu. Kena SL lumayan. Oke, sambil inilah. Saya juga kena SL-nya lumayan, tapi tunggu konfirmasi dulu kalau mau buy. Jangan di buy sekarang teman-teman. Teman-teman buy kalau ke floating malah minus lagi nanti. Zona support. Saya tungguin aja sih, ganti candle dulu lah. Ganti candle dulu. Ya, seperti itu. Posisi apa sekarang? Belum ada posisi, masih hold ini, masih yang tadi, sorry udah di TP sih, belum ada transaksi baru. Candle time frame berapa? Saya sih tunggu M5-nya aja. M5-nya ini kayak gimana nanti. Nah, ini kalau kita buy, misalkan emang turun lagi ya jangan. Posisi menyimak. Nggak salah teman-teman. 3674 masih kuat ya, 3674 ini masih kuat, cuman ini kan area ya. Kita kalau mau buy SL-nya di 400 poin ya malah ini bisa minus lagi teman-teman. Tapi kalau udah ada konfirmasi ya baru kita gas nanti gitu. Kita slow aja. Nah, ini kita pantau 38.2-nya lagi. Apakah akan di break atau dia nanti di sini mantul? Kalau di sini mantul, re-entry sell aja teman-teman. SL 300 poin. Cuman kalau memang di break, ya wait and see itu konfirmasi. Masih ada hold buy sinyal PP SL 3671. 3671 buy PP. PP-nya tadi itu pivotnya di mana sih buy-nya? Di ini ya. 3689 ya buy ya. SL-nya 71. Ini pivot saya kebetulan agak beda teman-teman. Jadi ya udahlah, wait and see dulu. Depo 100 bisa enggak? Kalau untuk deposit saran saya sih ini ya, mulai dari $20, $50 masih oke lah. Kalau kekecilan jangan, nanti ini kita mau ambil posisinya juga nggak bisa teman-teman. Karena kan ada margin requirement juga untuk open posisi. Recovery habis loss berapa? Tadi kena ini, kena SL 2 juta, recovery-nya 1,5, 1,4 tadi ya. Enggak deh, SL-nya 1,5 juta teman-teman.
SL 1,5 juta, tapi recovery-nya ini 1,3 kalau nggak salah tadi itu. Ya seperti itu Pak, dari saya. Nah, PP masih floating ambil 3687. Oke. XAU saya lagi. Jangan dulu, jangan dulu. Jangan keburu-buru teman-teman. Wait and see ya, jangan buru-buru. Gatel pengen mencet, di close dulu aja MetaTrader-nya. Kalau gatel, bahaya teman-teman. Matiin HP-nya. Matiin HP-nya. Buy or sell, posisi menunggu teman-teman. Ya, posisi BNS. Wait and see dulu. Ini dasar M15 masih bisa nih turun lagi sekali gerakan ini mungkin masih bisa. 250 poin. Tapi kita kalau mau ambil 250 poin kepandean nih. Ya, wait and see dulu lah. Sudah entry buy or sell belum? Saya belum entry. Belajar sabar teman-teman. Jangan buru-buru. Nah ini pantau 38.2-nya aja. Tapi kalau memang ini nggak di break body-nya, kita mau ambil buy SL pendek aja di sini. Intinya inilah 38.2 di break. Kita ambil buy. Stop loss-nya di sini aja, 250 poin. Tadi kita ambil sell ini take profit-nya berapa ya? 300 poin nih. Trading divisi pakai apa? Meta 5 ya. Ini saya pakai MetaTrader 5. Harus makan enak malam ini. Nih. Ada nanya nih, FOMC pengaruh ke emas gimana? Dari ini ya, Bos Anton. Nanti akan dijelaskan sama Prof Anton. Nanti malam ya. Teman-teman ikuti aja. Di Prof Rex, Prof Anton kita ini nanti akan menjelaskan terkait dampaknya fundamental FOMC di hari nanti. Belum ambil buy belum? Sabar dulu. Prediksi menurutnya Niko apakah bakal terjadi red card 25 basis point tanggal 18? Ini lebih ke ini aja, nanti malam pantau aja live trade-nya. Kita nanti kan ada live juga jam 7 malam, teman-teman bisa dapat update-nya di situ. Oke. Ya, spill dikit juga. Nah, mau di spill dikit boleh. Nah, Prof Anton baik hati ini. Oke, saya mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang pertanyaannya tuh mirip-mirip atau sama ya teman-teman ya. Pertama tadi ada yang bertanya dari segi aset misalkan safe haven, tulisannya keliru ya. Haven bukan heaven, heaven. Sorry, pronunciation-nya saya nggak tahu yang benar yang mana. Saya nggak ahli bahasa Inggris. Tapi yang saya tahu tuh safe haven, aset yang aman untuk dimiliki, kita pegang gitu loh. Gold korelasinya sama aset lain seperti saham dan sebagainya gimana? Apakah dia bertolak belakang atau sejalan? Terus ada yang bertanya juga nih barusan eh, terkait FOMC ke emas seperti apa? Kebetulan yang nanya namanya sama. Terus ada juga yang bertanya terkait pemotongan suku bunga nanti malam seperti apa. Ini jadi kalau pasti atau enggaknya sudah pasti. Di mana tahunya di sini. Nih, ada 96,1%. Ya, ini di Fed Fund Futures. Jadi suku bunga itu juga diperdagangkan, teman-teman. Jadi jangan salah ya. Tingkat suku bunga itu juga ada yang jual beli. Cuman bedanya yang jual beli bukan kayak kita, tapi eh, interbank. Jadi antar bank-bank besar itu mereka juga bertransaksi, mentransaksikan tingkat suku bunganya. Nah, kalau di Fed Fund Futures, nah, namanya futures berarti kan dia aset turunan, bukan aset Indo. Nah, di aset turunan ini, di Fed Fund Futures, para pelaku pasar khususnya bank-bank besar itu memprediksi 96,1% akan ini, cut rate 25 basis point. Karena yang sekarang, nah sekarang berapa tingkat suku bunganya? Sekarang ini 425, 450. Kalau dalam satuan persen ya 4,25 sampai 4,5%. Nah ini 96% itu akan potong kemana? Ke 445. Ya, itu menjawab ya. Jadi pasti potong suku bunga. Nah, pertanyaannya apakah jadi 25 basis point atau malah langsung ke sini? Nah, ini kalau nanti ternyata
surprisingly ternyata dia cut-nya langsung ke sini. Ya versi saya ya ini kayak gold terus kripto, indeks saham itu langsung loncatnya lumayan. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua tadi terkait aset safe haven ya. Saya langsung jawab aja nih makanya teman-teman jangan ketinggalan, nanti malam saya akan sampaikan ini PowerPoint-nya sudah saya siapkan, slides-nya, tujuannya supaya ringkas, terstruktur, sistematis dan mudah dipahami. Nah, ini saya kasih clue atau spill-spill. Kalau misalkan gold dan saham, kita harus tahu kondisinya dulu. Nah, kondisi saat ini kita tahu ada perang yang belum selesai. Perang Rusia-Ukraina, perang Timur Tengah. Kemudian yang kedua, perang dagang. China dan US ini masih negosiasi di Eropa sampai sekarang. Belum ada tanda-tanda akan deal-dealan. Begitu juga dengan Amerika dengan Euro dan lain sebagainya lah. Pokoknya yang saya tahu intinya terkait perang dagang ini masih panas ya. Kemudian dengan adanya kondisi yang seperti itu, ya berarti minat terhadap emas ini masih tinggi. Ditambah lagi faktor yang lain, faktor orderan dari institusi perbankan. Semalam sudah saya sampaikan. Nah, kita bisa lihat datanya di sini. Nah, ini jadi dari Deutsche Bank, saya nggak tahu bacanya gimana nih, Deutsch atau Deutsch. Kalau bahasa Jerman kan Deutsch itu dibacanya Deutsch gitu ya. Nah, dari Deutsche Bank ini ada data yang menunjukkan yang bawah ya, yang warna biru muda ini. Nah, ini orderan dari official demand. Official itu artinya perbankan, bank besar di seluruh dunia. Ini naik terus dari tahun 2004 sampai sekarang. Nah, ini naik terus. Ya, kita perkecil lah ke tahun 2021 sampai sekarang ya. Nah, ini naik. Padahal permintaan untuk perhiasannya turun. Nah, ini divergent namanya. Jadi permintaan perhiasannya turun, tetapi permintaan dari perbankan dia naik. Kenapa kok perbankannya cenderung beli emas? Ya karena sistem bank sentral aja bisa diintervensi. Contoh, bank sentral Rusia, yang mana separuh dananya itu di embargo. Jadi pemerintah Rusia tuh nggak bisa tarik dana. Jadi kan Rusia tuh nyimpen duitnya nggak cuma di Rusia sendiri, tapi di Swiss, di Inggris, di macam-macam lah. Nah, karena kemarin dia perang sama Ukraina, maka NATO atau banyak negara di Eropa ngeblokir Rusia nggak boleh ambil duit kamu. Jadi ya Swiss dan lain sebagainya. Nah, mereka khawatir dong. Nah, bank sentral aja bisa diintervensi. Gimana nanti kalau negara saya, misalkan Indonesia gitu ya. Indonesia nggak terpengaruh, mungkin Australia gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi kekhawatiran itu, mereka melarikan apa ya asetnya dalam bentuk emas. Makanya orderan emas ini naik. Nah, ini juga pengaruh teman-teman secara jangka panjang. Kenapa sampai sekarang goldnya naik kenceng tuh ya karena salah satunya ini. Nah, ini ada data-datanya. Nah, ini di gambar berikutnya. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ternyata demand-nya tuh lebih besar ketimbang supply-nya. Artinya permintaan lebih tinggi ketimbang persediaan, sehingga harga emas naik. Ini faktor lain ya kalau kita bicara gold. Dan ini yang biru ini loh, nih central bank ini sangat mendominasi teman-teman. Konteksnya seperti itu ya. Jadi dengan konteks ketidakpastian yang ada sekarang itu meningkatkan emas. Nah, berbeda halnya dengan kondisi misalkan adem-adem aja. Contoh tahun ini, tahun 2010 sampai 2020 ya ini di sini nih. Ini kondisi yang bisa kita bilang damai sebelum COVID melanda, sebelum perang dagang melanda dan seterusnya ya. Perang dagang ada di periode pertama Trump, cuman nggak semasif sekarang. Nah, itu saya bilang permintaan terhadap goldnya akan turun. Nah, korelasi terhadap saham-saham gimana? Nah, ini kita kembali ke slides yang ini. Nah, ini. Jadi ketika kondisi kayak sekarang, ketika apa namanya ketidakpastian global ini begitu tinggi, ya lindung nilai kayak gold ini dia akan naik. Nah, dari saham akan lari ke sana, cuman nggak semuanya. Kenapa? Karena saham itu kita bisa bagi jadi dua. Yang sensitif terhadap interest rate sama yang tidak sensitif terhadap interest rate. Contoh perbankan. Nah, kalau suku bunga rendah ya orang mana mau beli saham perbankan. Kedua, misalkan saham-saham yang ini terkait perumahan atau apa pembangunan gitu loh. Nah, itu kalau misalkan tingkat suku bunganya turun,
ya praktis saham-saham itu akan naik. Nah, berbeda atau berkebalikan dengan ini, dengan perbankan misalkan. Karena orang akan cenderung berani untuk KPR karena bunganya rendah. Nah, jadi itu yang menurut saya bisa saya jelaskan ya. Jadi teman-teman yang hold saham perbankan, terutama di bank-bank di Amerika ya, ya ini bisa di notice saja. Terus kemudian selain selain saham bank ya ini deposito, nah, beserta dengan obligasi dan lain sebagainya. Ini akan nggak jadi diminati. Orang larinya akan kemana ya ini ke gold. Makanya tadi saya sampaikan toh kalau misalkan rilis suku bunganya nanti ternyata potongnya 50 basis poin, ya gold ini bisa naik. Aset spekulasi berisiko tinggi kayak kripto, dia bisa naik. Nah, semoga menjawab ya teman-teman ya terkait FOMC pengaruh ke emas seperti apa. Kalau ternyata cuma 25 basis poin ya mungkin emas bisa turun, tapi menurut saya turunnya akan terbatas. Kalau kita bicara teknikal, saya akan lihat secara jangka panjang aja. Nah, secara jangka panjang berarti saya akan lihat di daily misalkan ya, daily. Saya akan bersihkan dulu gambarnya supaya nggak ini ya, kayak gini. Oh, ini saya geser dulu. Oh, nggak di 9 September benar. Nah, misalkan ya, misalkan kita bicara di daily, kita tarik Fibonacci dari sini. Nah, dia itu sudah dekat banget sama ini, 4236 teman-teman. Jadi bisa jadi dia akan ke sini terus koreksi atau kalau nanti malam ternyata koreksi aja koreksinya akan terbatas, turun terbatas. Nah, sampai mana? Nah, kalau kita berasumsi ini merupakan high yang baru, nah kita bisa menggunakan Fibonacci juga. Paling dia turunnya sampai 236. Nah, sampai sini mana? Mana panahnya? Hilang. Nah, dia mungkin turun sampai sini udah. Setelah itu naik. Nah, apalagi ini ada support ya. Support klasikal 3610 ya, tapi terlalu jauh ini 6000 poin. 6000 sampai 7000 poin. Nah, tapi secara overall dia masih kuat naik, teman-teman. Kecuali memang secara market structure menunjukkan akan ada koreksi dulu sampai sini baru naik. Nah, itu bisa. Dan ingat ya, kita nggak cuma berlandaskan eh, data berapa basis point, tapi kita juga perlu mendengarkan penjelasan dari Jerome Powell juga, karena itu juga penting. Makanya nanti malam kita mulai standby mungkin jam 12.45 ya, 00.45 kita mulai standby. Saya tidak akan menjelaskan fundamental di situ. Nanti malam saya akan fokus ke trading plan-nya Bos Narko saja. Untuk fundamentalnya saya akan jelaskan nanti jam 7 malam, after jam 7 malam. Ya, seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya untuk kaitannya FOMC dengan pergerakan gold. Thank you waktunya King Nico dan teman-teman semua. Pasang alarm, ya betul. Jika pasti cut rate berarti XAU pasti naik, belum tentu ya. Di market itu nggak ada yang pasti. Ingat itu ya teman-teman ya. Makanya menghadapi news itu selalu ada dua antisipasi. Kita nggak bisa hanya condong ke salah satu aja. Saya membacanya memang masih kuat naik, tetapi untuk antisipasi kita ambil peluangnya ya tetap harus dua arah. Bisa buy, bisa sell. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak teman-teman? Terkait fundamental ya, saya spill-spill kayak gini ya. Nanti untuk detailnya nanti malam aja. Oke teman-teman, itu. Jadi ada dua kemungkinan ya untuk nanti malam. Dan kemungkinan. Bercanda teman-teman. Ya nanti malam lah akan dibantu ini update detailnya sama Prof. Rex. Berarti kalau pemotongan 25 basis point bisa turun. Monggo Prof. Rex. Bisa turun, tetap bisa turun teman-teman ya, tetap bisa turun. Bukan berarti kalau cut rate itu pasti naik. Nah, gini, teman-teman pernah nggak dengar istilah price in atau pepatah di dunia ini ya trading yang namanya buy the rumor, sell the news? Pernah nggak? Coba kalau ada yang pernah dengar jawab di ini di chat. Ah, pernah satu orang. Nah, ini dari 100 orang masa cuma satu. Ini benar, Bos Bima. Harga udah naik atau price in duluan sebelum newsnya muncul lah. Ini kalau kita coba ke daily King Nico, pakai chartnya King Nico aja.
Nah, di daily kelihatan, di zoom out ya, biar lebih kelihatan lagi pergerakan jangka panjangnya. Nah, ini. Jadi, saya melihatnya pergerakan gold saat ini, terlepas dari pola painan yang tadi digambarkan ya, ya saya menyebut itu sebagai buy the rumor. Harga sudah price in duluan, sudah goldnya itu sudah naik duluan. Karena apa? Karena ekspektasi ya, ekspektasi atau harapan akan adanya cut rate. Nah, harapan itu muncul dari mana? Dari data ekonomi yang kemarin sudah kita pernah bahas. Yang mana ternyata ini ya, para pelaku pasar atau para trader dan segala macamnya, mereka lebih khawatir akan tenaga kerjanya yang semakin jelek ketimbang resiko inflasi yang berpotensi naik karena efek perang dagangnya Trump. Sehingga ya ini goldnya ini jadi diburu, jadi naik dia. Padahal FOMC-nya belum dirilis, data suku bunganya belum dirilis. Nah, sell the news itu gimana ya? Ketika newsnya dirilis, yang mana kita ini berharapnya harga akan lanjut naik, coba diturunkan, diperkecil skalanya, King Nico. Ya, biar ada space. Tapi jangan sampai gepeng ya. Benar. Begitu newsnya muncul, padahal sudah cut rate, malah diguyur. Nah, ini bahasa-bahasa orang yang trading di saham, bisa diguyur gitu ya. Nah, jadi ketika datanya dirilis, bukannya dia lanjut naik, tapi malah turun dulu. Nah, itu bisa seperti itu. Kenapa seperti itu ya? Karena harapan yang awalnya akan naik secara jangka panjang, ternyata begitu mendengar penjelasan dari pimpinan bank sentral, ternyata nggak sebesar itu pemotongan ke depannya. Nah, makanya tadi saya sampaikan, kita nggak bisa hanya beracuan dengan datanya, berapa basis point, tapi kita juga harus mendengarkan penjelasan dari si pimpinan bank sentral. Ya, kalau kita nanti malam ya konteksnya FOMC berarti Jerome Powell atau kakek legend kita, kakek Powell. Kakek tanda petik Sugiono Powell. Ada yang bercanda seperti itu. Ada yang nanya nih, Gimana? tentang red card tinggal 3 kali lagi tahun ini, apakah kita akan masuk red card cycle? Pertanyaan menarik. Apakah akan masuk red card cycle? Menurut saya iya. Sebetulnya red card cycle itu sudah dimulai dari bulan Maret atau Juni tahun ini. Ya, sudah dimulai. Kalau kita mau tarik mundur, sebenarnya saya bisa tampilkan, tapi mungkin nanti malam aja sekalian ya. Sudah dari tahun lalu, yang mana awalnya 5,5% atau 550 basis point dipotong perlahan. Sebetulnya red card cycle-nya tuh dari situ. Tapi karena ketika US election yang terpilih itu adalah Donald Trump, the Fed menilai tahan dulu, jangan lanjut dulu red card cycle-nya. Kita harus waspada terhadap dampak kebijakan fiskalnya Trump, yaitu inflasi. Sehingga red card cycle-nya di hold, ditahan dulu. Itulah kenapa dari kemarin bulan FOMC itu terakhir bulan Juni ya kita ikut, sampai sekarang nggak ada pemotongan suku bunga, flat. Baru nanti malam kemungkinan akan potong 25 basis point sampai akhir tahun 3 kali. Nah, ini ekspektasi pasar seperti itu, sehingga goldnya naik, kripto potensi naik, saham-sahamnya sudah pada naik. Ya, kalau kita cek di US 30, US 100, US 500 kan sudah pada naik semua. Nah, yang ditunggu sebenarnya kalau mau naik secara jangka panjang ya ini 3 kali rate cut, atau bahkan sampai nanti bulan Maret paling nggak tuh sampai 4 kali, 4 atau 5 kali rate cut. Lah itu benar-benar akan mendongkrak gold, saham segala macam akan naik. Nah, ini semoga menjawab. Mungkin dari mana, TikTok ya yang bertanya? Dari TikTok. Oke, semoga terjawab ya. Iya, thank you juga Bos Frans. Iya, ini kok tahu kalau Rex itu artinya king. Ini intermezzo. Jadi memang Rex itu sebetulnya artinya king, cuman uh, beda segmen. Kalau King Nico kan memang spesialis di entry, time frame kecil, scalping, full margin lah. Mungkin saya bagian yang lain saja. Memang unik teman-teman. Saya tuh banyak sekali mengalami kejadian unik di hidup saya. Ini termasuk panggilan Rex ini yang saya dapatkan dari waktu saya SMA. Saya SMA tahun 2009 tuh sudah ada yang menjuluki saya Rex. Terus sekarang teman-teman menyebut saya Prof. Saya tuh kemarin ketika anak saya lahir baru usia belum genap sebulan, itu saya memanggil anak saya tuh El Profesor. Kenapa? Karena dari rambutnya tuh belakang ini ada rambutnya, tapi bagian kepala depan tuh botak. Serius saya nggak bohong.
botak lah. Itu nurun ini, sepertinya nurun kakek dari istri saya karena memang kakek istri saya kan guru matematika. Nah, dia sangat ahli matematika dan apa ya? Kita punya candaan, wah besok kalau gede jadi ini, jadi profesor nih, nurun kakungnya, nah, kayak gitu, nurun kongnya. Nah, ternyata malah saya yang kena ini, yang kena panggilan prof. Padahal tujuannya saya ngasih nama ke anak saya. Ya, makanya itu King Niko. Mungkin di bagian yang lain ya. Kalau kalau untuk scalping, full margin ya saya serahkan King Niko saja lah. Saya ikut aja. Nah, itu teman-teman ya, intermezzo sharing dari saya. Ada yang bilang emas bisa ke 4.000 kalau Amerika hyperinflation gara-gara red card. Mungkin enggak. Mungkin tadi saya sudah jawab ya. 4.000 tuh menurut saya bisa-bisa aja. Bahkan saya sendiri surprise karena ya mungkin King Niko dan teman-teman yang sudah rutin ikut live trade ingatlah saya bilang waktu itu ya 3.700 tuh kayaknya tidak dalam waktu dekat. Oh, ternyata baru September aja udah kena, udah tembus 3702 kalau nggak salah ya. Nah, itu. Jadi 4.000 itu menurut saya sangat possible. Kalau sampai hyperinflation terlalu dini sih. Karena saya kira The Fed akan cukup berhati-hati untuk cut rate sebanyak itu. Pasti dia akan mengacu ke data-data ekonomi yang mana kalau memang secara data inflasinya ini naiknya tidak terkendali ya pasti dia akan naikkan suku bunga bukan rate cut. Oke, kemana nih arah pergerakan market? Sebenarnya kuat ya. Ini masih inilah. Kalau dari saya, ya saya nggak ambil pusing. M15 ada konfirmasi sell teman-teman. Ini bagus buat nge-sell. Iya, sistem scalpingnya NS 250 poin. Ya TP-nya di bawah sini 3674.8 ini masih oke. Cuman saya rasa ini sih dia akan ngejar kalau memang ini di break ya. Nah, itu kita dapat satu cluster sebenarnya seperti ini. Nah, next target bisa kemana? Ke sini, area ini. Kalau memang ini di break loh ya, tapi kalau nggak di break ya, dia akan mantul naik lagi. Pantau aja teman-teman, dipantau dulu aja. Targetnya 6768 area buy. Seperti itu sih. Kalau saya lihatnya kayak gitu, 6768 area buy. Cuman apakah akan di break siang hari ini kita nggak tahu juga. Bisa juga kalau memang nanti malam mendekati FOMC itu ada pergerakan harga dulu. Bisa juga pergerakan harga mungkin turun dulu. FOMC lagi naik atau mungkin pas FOMC dia turun baru naik juga bisa. Seperti itu ya kayak saya lihat ya. Makanya dari tadi saya pantau ini teman-teman sebenarnya. Oh, ini malah hilang. Baik. Saya itu pantau time frame kecilnya. M5 ini sebenarnya dia tertahan, tapi tertahannya dengan kondisi yang dia membentuk struktur bearish-nya ini cukup bagus. Naiknya ini ketahan di 38.2 belum berhasil di break. Makanya saya tadi agak ambil buy. Nah, ini kan ketahan di sini. Dia kan cuma break sedikit langsung turun lagi nih. Iya, sulit di break. Nah, jadi kalau saya lihatnya wait and see dulu lah. Mata PP-nya kalau gitu. Ya, kalau memang turun terus kena SL teman-teman. Pantau area ini aja, 75 ini. 7574 inilah. Itu cukup oke kalau memang kita mau ini transaksi ambil transaksi buy ya. Ketika ini nggak di break kita ambil SL pendek aja 150 poin 160 poin cukup ya, itu jadi konfirmasi cukup oke. Nggak usah panjang-panjang. Kalau memang nge-spike doang ya udah, kalau memang nge-spike bisa sampai mana ya, ini saya akan hitung sini teman-teman, kemungkinan sampai sini 73.4 ya, amannya stop loss 72 lah kalau memang mau buy. Jadi jarak misalkan dari sini kita mau buy 72 itu sekitar 300 poin. Nah, pas 300 poin di sini. Masih aman menurut saya. Belum buy dulu. Saya akan tunggu di area 74. Ya, jangan buy sekarang lah. Ini masih kondisinya masih kuat turun gini. Jadi jangan di counter dulu. Kecuali memang kalau di sini dia mantul ya. Pantulannya banyak di sini jadi area support cukup oke.
Nah, ini kan candle. Dan candle masih turun. Ya, wait and see dulu lah. 127-nya juga di sini kok. Ini. 74 ini 127. Jadi memang kalau turun sampai sini dia mantul lagi bisa aja, teman. Masih termasuk area support cukup kuat. Nah, ini. 74 ini area kuatnya. Ini ada FVG juga kalau saya lihat ya. Seperti ini. Area FVG masih di situ. Ya itu nanti sambil kita pantau, sambil kita update di grup. Nah, info di grup kalau entry buy. Benar-benar. Pasti nanti inilah. Nanti saya info lah. Saya ambil buy, saya info ke teman-teman. Stop loss-nya gimana, take profit-nya gimana. Seperti itu. Terus yang hari ini mungkin dari saya cukup dulu. Thank you buat yang udah nonton, teman-teman. Ya, kita lanjut lagi nanti malam. Tenang, saya akan update di grup. Ya, pasti saya ada update di grup untuk transaksi yang nanti akan kita ambil. Oke? Nggak nunggu ke 74. Inilah, teman-teman. Harganya, ya boleh lah. Kita tunggu bentar. Ini aja. Candle masih di situ-situ aja. Ya, masih masuk area sih. Ini M berapa sih? M5 ya. Ini saya tanya, saya balikin ke teman-teman deh. Kita ambil buy di 74,89 ini. SL 300 poin oke atau enggak dari teman-teman? Ayo, gimana? Oke, baru satu. Oke, ayo gas. Boleh. Udah, kita ambil buy. 74 ya. SL 300 poin. Di sini berarti 72. Saya satu transaksi aja 0,2 lot. Share, oh iya share chart. Sorry. Nah, ini. Buy 74, SL-nya di 3672. Ya 300 poin teman-teman. Take profit pendek aja. Ya atau kalau memang di sini mantul paling teman-teman incer TP 281 masih oke lah. Oh iya, sorry tadi saya lupa share chat. Saya kira masih share screen. Oke ya teman-teman, ini kalau dari saya seperti ini. Jadi ini saya akan share ke teman-teman. Ini saya dapat di harga 675 man, 75,0. 510 lah, masih oke lah. SL-nya 3672,10. TV-nya saya kasih 2 level. Teman-teman yang mau hold silahkan. 678,10 sama TP2 ini di 3681,10. Nah, seperti itu. TPSL 367177 masih jauh lah. Masih jauh. Ya, nggak beda jauh sama ini. Nggak beda jauh sama SL kita ya. Selisih dikit. Grupnya di mana? Grupnya di Telegram. Boleh chat DM saya, nanti saya kirim ini yang di TikTok ya, linknya. Soalnya ini sementara masih on proses untuk linknya. Pas chat aja teman-teman, nanti saya kirim linknya. Terus apa yang di buy? Ini gold yang di buy. Siapa yang udah dapat buy? Buy pas sell. Ini udah buy. Buy di 74 teman-teman. Saya dapatnya malah 75. Tapi udah nggak apa-apa. Ada yang dapat 7475 tadi buy-nya. Coba absen. Dapat 75. Oke. 76. Hah? Dapat 76. Kalau 76 ya stop loss-nya agak jauh sih. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman memang masih mau hold ya. 76 3 layer TP, kalau TP 6 dolar lah, oke, mantap. Ya semoga ini peluang yang kita ambil ya siang hari ini, peluang sebelum kita end live tadi. Yang mau end live nggak jadi lagi teman-teman. Semoga take profit. Ya, teman-teman bisa recovery plus profit ya. Dapat 7645, oke, mantap. Ya, gold APK-nya apa? Ini saya pakai ini MetaTrader. Banyak enak di mana? Banyak enak di ini. Dapat di 367475 masih oke. Take profitnya nggak usah panjang-panjang. Kalau dapat di 75 atau 74 ya TP 3678 masih oke. Ya, atau mau di hold lagi agak di atasnya atau inilah. Ini saya kasih acuan Fibo ya ke teman-teman. Saya akan tarik seperti ini. Fibo level. Next target
3680.5 masih oke. Seperti itu. 80.5 masih oke. Ini kalau area cluster ada nggak ya? Coba saya penasaran. Clusternya sebenarnya di sini sih teman-teman malahan 81.66. Tapi ya masih masuk akalnya inilah Vibo 50-nya aja nggak usah jauh-jauh. 80.5 itu oke kan? Pakai itu aja acuannya. Ya. Oke, terbang tinggi ya. Semoga naik teman-teman goldnya. SL di mana? SL-nya 3672.10. SL di 3672 aja. Itu main 300 poin kita ambil SL-nya. Oke. Ya mungkin sekaligus ini teman-teman untuk penutup ya siang hari ini kita ada satu peluang buy. Dan tadi siapa yang ngingetin untuk pantau ini? Terima kasih sekali. Ya kita nggak jadi end live-nya langsung ambil peluang pas dapat momentumnya juga. Yang ini, yang penting sampai TP1 teman-teman yang mau exit silahkan. Yang mau di hold pasang sell plus itu aja. Saya ini kalau close sudah recovery teman-teman, tapi saya hold sampai inilah TP1-nya lah nemenin teman-teman. Oke, thank you semuanya. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas. Kita nanti update lagi kondisinya di peluang kita bagaimana. Habis ini saya akan pasang SL Plus dulu. Ya, saya mau amankan dulu karena dapatnya di pucuk lumayan. Nanti kalau memang kena SL Plus, cari momen untuk re-entry. Seperti itu. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas. Thank you buat semuanya yang udah nonton, ya, yang dari TikTok, yang juga dari Zoom meeting. Kita ada live lagi nanti malam jam 7, ketemu di live thread nanti malam. Dan nggak lupa, nanti saya akan sharing-sharing di grup juga. Misal ada peluang atau pembahasan terkait peluang kita. Oke guys, selamat siang sampai jumpa. NS Trade, konsisten anytime, anywhere.